قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Segenap muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui, yaitu dari surat Ali Imran, bagian akhir dari surat Ali Imran yang selalu dibaca oleh Nabi kita setiap hari ketika beliau bangun tidur. Pada ayat berikutnya, yakni ayat 199 dan ayat 200, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang barusan tadi dibacakan, yakni ayat 199 dan ayat 200 dari surah Ali Imran. Wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, dari atau sebagian dari golongan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, laman, sungguh ada yang yu'minu, dia beriman, billahi, kepada Allah, wama, dan kepada apa yang unzila, telah diturunkan, ilaikum, kepada kalian wahai Muhammad. Jadi, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang ahli kitab itu sungguh ada di antara mereka yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kalian. Mereka tidak hanya mau beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, juga wama, dan juga mereka itu yu'minu, beriman, bi, kepada ma, apa yang unzila, telah diturunkan, ilaihim, kepada mereka. Yaitu kalau orang Yahudi kitab Taurat, mereka beriman kepada kitab Taurat. Kalau orang Nasrani, mereka beriman kepada kitab Injil. Nah, mereka ahli kitab yang beriman kepada Taurat dan Injil tadi, kalau mereka mau beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, yang ada di antara mereka itu, mereka adalah khosyi'ina, orang-orang yang khusyuk lillahi, kepada Allah, orang-orang yang tunduk atau takut kepada Allah. La yastaruna, sifat mereka la yastaruna, mereka tidak akan menukar, tidak akan mau membeli, bi ayatillahi, dengan menggunakan ayat-ayat Allah,
ya, mereka tidak akan mau membeli sesuatu dari dunia ini dengan bayaran ayat-ayat Allah. Samanan qalila, mereka tidak mau membeli harga dunia yang sedikit ini. Ulaika, itulah mereka yang seperti itulah, hum, untuk mereka, ajruhum, balasan mereka atau pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah pemelihara mereka atau Tuhan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, wahai Muhammad, sari'ul hisab. Allah itu sari, maha cepat, al-hisab, perhitungannya. Allah tuh kalau menghitung tuh cepat, kalau saya lambat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau manusia menghitung itu lambat, Allah itu cepat hitungannya. Kalkulator kalah. Jadi ini saudara sekalian, Allah berbicara, Allah berkalam, berfirman di dalam ayat 199 ini. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya pada ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya, yang bunyinya ayat itu sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Nah, kalau saudara belum belajar bahasa Arab, suruh baca ini nggak bisa. Dibaca apa ini? Asbiru, usbiru, isbiru. Sudah belajar bahasa Arab tahu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan sabar-sabarkanlah kalian. Dulu guru saya mengatakannya begitu. Warabitu, dan selalu siap sedialah, selalu siagalah, bersiap sedialah kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum, agar kalian semua tuflihun, beruntung, berbahagia, sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kepingin sukses hidup di dunia sampai di akhirat juga sukses, ya ini jalankan firman Allah ini, laksanakan firman Allah ini. Mari kita lihat apa penjelasan para ulama tentang dua ayat ini dalam waktu 20 menit apa 15 menit nih. Bisa apa enggak ini? Allah berfirman pertama pada 199, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab. Ya. Itu di sini ada tadi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, jadi teringat beberapa hari yang lalu ketika membaca ayat ini, ya, ketika membaca surat Ali Imran ayat berapa itu? 198 ini. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, aku kalau enggak salah aku bilang lakin huruf istisna. Aduh, ngawur banget aku ini. Ya enggak sengaja. Iya tadi kok bisa bilang huruf istisna. Ini bukan huruf istisna, ini huruf istidrok. Ya, saya koreksi. Nanti kalau ada yang mendengar ceramah saya di YouTube, orang yang paham bahasa Arab diketawain nanti. Jadi saya ralat. Ya. Lakin, akan tetapi, kata Allah gitu kan, alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang mereka mau bertakwa kepada Allah Tuhan mereka. Apa gunanya sih orang harus bertakwa? Untuk apa sih? Allah kasih tahu. Lahum, untuk mereka, jannatun, surga, untuk masuk surga, untuk dapat surga, bertakwa itu. Yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, tidak akan keluar dari surga, tidak akan pindah lagi dari surga.
Disuruh pindah nggak mau, kecuali pindah ke surga di atasnya baru mau. Ya. Nuzulan itu adalah anugerah pemberian min indillah, dari hadapan Allah. Wa ma indallahi, dan apa saja yang ada di hadapan Allah sana adalah khairun, sesuatu yang lebih baik, lil abror, bagi atau untuk orang yang baik-baik. Kita kan berdoa, Rabbana wa tawaffana ma'al abror. Kita berdoa begitu. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang yang baik-baik. Untuk apa kita minta diwafatkan bersama orang yang baik-baik? Karena hanya orang yang baik-baik atau al-abror ini yang akan diberi oleh Allah surga, yang akan dimasukkan ke dalam surga nanti kalau sudah mati. Kalau belum mati ya nggak bisa dapat surga. Orang kalau mau masuk surga harus mati dulu. Ya. Nah, baru kemudian ayat berikutnya ini, ayat 199. Wa inna, dan sesungguhnya, ya, ini tadi ayatnya. Wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, dari orang golongan ahli kitab, dan sesungguhnya sebagian dari golongan ahli kitab. Ini min apa? Itu kita bisa lihat. Ini misalnya di sini nih, ya, ayat 199. Nah, nih loh. Ya. Wa in, ini kan ada, ini kata-kata wa in ini. Nah ini, loh ini, aduh, gitu. Nah ini loh, wa inna, akan ada dua kata ini. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu namanya kalimah, kalimatun, kalimah itu kata. Ini ada dua kata, satu wa dan dua inna. Wa ini huruf wawu. Wawu ini wawu apa? Nih, al-wawu istiqnafiyah. Ini wawu istiqnafiyah. Artinya ini wawu permulaan yang diartikan boleh juga nggak apa-apa. Biasanya kalau diartikan ya dan begitu. Gitu. Kalau nggak diartikan ya boleh aja. In wa inna min ahlil kitab, sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab. Jadi ini wawunya nih wawu istiqnafiyah, harfun mabniyun alal fathi. Itu secara lengkapnya kalau orang mengikrab itu, ini adalah huruf yang mabni, yang tidak bisa berubah, ya, alal fathi, dia mabninya di atas fathah. Jadi wa itu selamanya bunyinya wa, nggak bisa berubah menjadi wu atau menjadi wi, nggak bisa dibaca wi atau wu, nggak bisa, wa gitu seterusnya. Itu namanya mabni alal fathi, ya. Wa inna, sedangkan kata inna itu harfun taukidun, huruf taukid. Bisa juga wa nasbun, dan huruf nasab. Kadang-kadang dia bertugas sebagai huruf taukid, kadang-kadang sebagai huruf nasab. Kata-kata inna. Nah, ini yang penjelasannya seperti itu, ya. Yang pas ini dua-duanya bisa ini. Inna sesungguhnya ini huruf taukid, ini huruf yang menyangatkan, untuk menyangatkan. Dan sesungguhnya, sungguh itu, untuk menyangatkan supaya yang mendengarkan itu percaya. Wa nasbun, dan huruf nasab. Mabni juga dia tetap, cuma sama alal fathi, mabninya di atas huruf fathah, di atas tanda fathah. Jadi bunyinya inna, ini selamanya dibaca inna, nggak bisa dia tiba-tiba jadi ini pendek loh, ya. Bukan ini, bukan begitu. Ini atau innu, nggak bisa. Selamanya ya inna, yang artinya sesungguhnya. Terus ada kata min di sini, min ahlil kitab, gitu kan? Minnya ini apa? Ini min ini juga huruf ini. Ini min ini juga huruf. Tak gede, bisa nggak di sini? Jadi ada kata-kata min di sini nih, ini yang tadi ayatnya nih. Wa inna min, ini satu kata lagi. Terus ini juga ahli, ini satu kata juga. Alkitab ini juga satu kata. Tuh. Nah, min ini artinya dari. Dari sini fungsinya sebagai huruf apa?
ulama ahli bahasa sudah menjelaskan, ya, ini penjelasan mereka. Ya, jadi min di sini apa ini? Min ditabait apa min dil bayan? Nah, bisa diketahui Pak. Nih, kata min nih harfun, harfu jarrin gitu aja. Harfu jarrin. Ini huruf jar mabniyun, dia mabni alas sukun. Mabninya di atas sukun. Jadi kata min itu selamanya itu huruf terakhirnya ini disukun, nggak bisa dibaca mana, mani, mina, nggak bisa, munu, apa nggak bisa. Ya min selamanya, gitu ya. Udah, ini persoalan bahasa. Kalau saya terangkan terus mumet sampean, ya. Jangan kita nggak perlu kepada itu dulu. Yang perlu kita perlukan ini maknanya apa? Wa inna, dan sesungguhnya min ahlil kitabi, sebagian dari orang ahli kitab. Jadi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasoro, tapi sebagian saja dari mereka. Laman, kata Allah, sungguh ada orang yang diantara mereka itu yu'minu billah, mereka atau dia mau beriman kepada Allah. Contohnya siapa? Seperti contohnya dulu orang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sebelumnya dia beragama Yahudi, beriman kepada kitab Taurat. Setelah menerima dakwah dari Nabi, lalu dia pindah agama dari Yahudi kepada Islam. Nah, dakwah kita itu adalah mengajak manusia dari apa saja sebelumnya terserah, diajak kepada Islam. Itu dakwah yang betul, mengajak orang kepada Islam. Jangan sebaliknya, mengajak orang keluar dari Islam. Saya belum sempat buka, tiba-tiba ada notifikasi dari YouTube ini. Apa namanya? Apa istilahnya? Viral. Ada orang berjilbab mengajak orang meninggalkan Islam menuju murtad, meninggalkan Islam. Wah. Pokoknya dunia ini sekarang ini Pak terbalik-balik sudah. Yes, makanya saudara jangan ikut-ikut sembarang orang. Ada lagi orang memposting omongan putri Raja Arab Saudi ini mematahkan omongannya Habib Rizik Syihab. Putri Raja Saudi, gak pakai jilbab dia. Ngomong, katanya Islam itu adalah agama. Kita ditanya, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Tanya oleh wartawan. Anda kan putri Raja Saudi yang berpegang teguh pada syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kenapa Anda tidak pakai jilbab? Islam tidak perlu. Islam itu tidak perlu kepada itu. Orang itu yang penting bukan jilbabnya, tapi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Islam itu mengajarkan orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak memaksakan orang untuk mau mengikuti dia. Gitu. Ya nggak kaget kita ya ngomong orang kayak begitu. Kita ini tidak disuruh mengikuti putri Saudi, Raja Saudi, tidak. Hidup di dunia ini kita disuruh mengikuti Allah, mengikuti Rasul. Orang mau ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kita enggak mengemis mata orang untuk melihat kok. Ya, mau kau pakai jilbab kah? Enggak, urusan kamu sama Allah. Tapi ayat Allah menyuruh perempuan beriman itu pakai jilbab. Nah, sudah ya. Dulu ada orang bernama Abdullah bin Salam, mantan Yahudi, kemudian dia setelah mendengar dakwah Nabi, lalu dia masuk Islam. Bukan hanya Abdullah bin Salam, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wan Najasi, dan juga ada seorang Raja Najasi, Raja Ethiopia waktu itu. Itu masuk Islam juga. Padahal dia tadinya Kristen. Ya, nah ini yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Wa inna, dan sesungguhnya min ahlil kitab, sebagian dari orang Yahudi dan orang Nasrani, lama yu'minu billah, sungguh ada yang mau beriman kepada Allah, yaitu Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya dan Raja Najasi dulu zaman ayat ini turun. Nah sekarang berlaku untuk siapa saja?
yang boleh saja dia dulu Yahudi, dia dulu Nasrani, kemudian dia masuk kepada Islam. Tapi Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Islam hanya menawarkan, ini loh agama yang lurus, ini loh agama yang benar, yang lurus itu ini. Ya, orang mau percaya silakan, enggak juga urusan kamu. Ya. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan mereka juga beriman kepada apa yang unzila telah diturunkan ilaikum kepada kalian. Apa itu yang diturunkan kepada kalian? Yaitu Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Jadi di antara orang ahli kitab itu ada yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Qur'an. Mereka bukan hanya beriman kepada Allah dan kepada Al-Qur'an, juga wama, dan juga mereka mau beriman ma kepada apa yang unzila telah diturunkan ilaihim kepada mereka. Apa itu yang diturunkan kepada orang ahli kitab? Yaitu At-Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, dan kitab Injil. Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi, kitab Injil itu kitabnya orang Nasrani. Ditinggalkan, lalu mereka beriman kepada Al-Qur'an. Karena isi Al-Qur'an itu ya sama dengan isi kitab Taurat dan kitab Injil sebelum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Itu kitab suci saja dirubah ya, apalagi cuma undang-undang. Kitab suci itu dulu dirubah oleh manusia-manusia yang merubah kitab-kitab suci Allah itu. Mereka adalah khashi'ina lillah, orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Khashi'in itu artinya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu berarti bisa orang yang menunduk. Khasha'a yas'u ya, yas'u atau yas'a. Itu orang yang tunduk. Orang kalau sholat tunduk, matanya melihat tempat sujud, itu orang yang khusyuk itu. Tuh, khusyuk juga bisa berarti orang yang takut kepada Allah. Nah, di sini dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan khashi'ina lillah, mereka itu orang-orang yang khusyuk, maksudnya mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Lillah, kepada Allah, mereka merendahkan diri mereka kepada Allah. Nah, lalu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan ya, kalau Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ifatin tentang sebagian min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, annahum, bahwa mereka yu'minuna, mereka mau beriman billah kepada Allah, haqqal iman, dengan sebenar-benar iman. Wa bima, dan mereka mau beriman kepada apa yang unzila telah diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Al-Qur'an. Ma'a, bersamaan dengan itu juga, mahum yu'minuna bih, bersamaan dengan apa yang mereka mau beriman kepada Al-Qur'an, mereka juga beriman minal kutubil mutaqaddimati, beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yang terdahulu. Ya, wa annahum, dan bahwa mereka adalah khashi'un, orang-orang yang khusyuk lillah, kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan khashi'un yaitu muti'un, orang-orang yang taat lahu kepada Allah. Khadi'un, mereka orang-orang yang merendahkan hati mereka atau merendahkan diri mereka, ya ini mutadzalliluna baina yadai, ya, merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Itu orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Lalu sifat mereka berikutnya, la yashtaruna bi ayatillah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah. Ya, tidak membeli atau memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ya, allati indahum, ayat-ayat Allah yang ada pada mereka, fit Taurat, baik yang ada dalam kitab Taurat, wal Injil, dan dalam kitab Injil, itu mereka tidak jual. Itu mim ba'tsin nabiyyi, ayat-ayat Taurat dan ayat Injil yang bercerita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Samanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan harga yang sedikit?
minat dunia, berupa dunia ini. Mereka enggak menjual agama untuk mendapatkan dunia. Itu orang beriman itu begitu. Nah, kalau ada di antara kita orang yang mengaku beriman tapi masih menjual agama hanya untuk dapat dunia, oh berarti kita bukan orang beriman. Hanya untuk mendapatkan jabatan, Islamnya dikorbankan. Hanya supaya terpilih menjadi apa gitu, Islamnya diabaikan. Itu namanya menjual agama. Tuh, ini ramalan kalian, harga yang sedikit ya dunia seisinya ini sedikit, harta yang sedikit, harga yang sedikit. Dengan apa dulu orang ahli kitab menjual ayat-ayat Allah? Dengan ayaktumuha, bahwa mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat maupun Injil, khaufan karena takut, alar riyasati, terhadap kedudukan mereka yang bisa hilang kalau mereka terus-menerus berpegang teguh kepada agama, kepada ajaran Taurat dan Injil. Itu dulu begitu. Untuk pendeta-pendeta Yahudi dulu-dulu itu mereka tuh suka menjual agama hanya untuk mendapatkan dukungan dari orang banyak. Ada ayat Taurat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau sampaikan. Nah, jangan ini, nanti orang Arab yang senang ini, jangan, sembunyikan. Itu kafi'li ghairihim, seperti perbuatan selain mereka, minal Yahud, dari golongan Yahudi. Jadi orang Nasara ada yang begitu, Yahudi juga ada. Nah, mereka yang mau beriman, yang semula Yahudi maupun Nasara kemudian mereka beriman, Allah bilang ulaika lahum ajruhum, mereka itu orang-orang yang untuk mereka balasan mereka indallah. Ajruhum artinya sawabu a'malihim, balasan atau pahala amal-amal perbuatan mereka. Untuk mereka balasan mereka yaitu balasan amal perbuatan mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka, dengan sebab yuk taunahu marrota ini, yaitu Allah akan memberikan kepadanya 2 kali lipat balasan pahalanya. Kama fil Qasas, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qasas nanti ya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Maksudnya Allah maha cepat dalam menghitung, ya ini yuhasibu, Allah itu akan menghitung al-khalqa, makhluk ini, fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya. Allah bisa menghitung jumlah makhluknya. Jumlah makhluk itu bukan hanya manusia loh. Jin itu ada berapa jumlahnya, manusia ada berapa, binatang-binatang yang bermacam-macam itu ada berapa tikus, ada berapa kucing, ada berapa anjing, ada berapa bebek, ada berapa ayam, ada berapa burung. Burung kan macam-macam. Semut juga macam-macam, Pak. Ada semut rang-rang, semut merah, semut hitam, ya. Kemudian bangsa ayam juga ada macam-macam. Itu semua makhluk Allah, kata ahli tafsir Al-Baghawi ini, enggak tahu beliau dapat dari mana keterangan ini ya. Allah itu bisa menghitung seluruh makhluknya fi qadri nisfi nahar, hanya dalam waktu separuh dari siang hari. Separuh dari siang hari. Min ayyamid dunya, dari hari dunia ini. Nah, kalau kita suruh ngitung jumlah manusia sedunia ini, butuh waktu lama, Pak. Sensus penduduk tuh butuh waktu lama itu. Ya, datang ke rumah-rumah, ini keluarga ini rumahnya berapa isinya, dihitung nama-namanya. Datang lagi sebelahnya, RT-nya Pak Edi nih, tanya ini berapa ini. Nah, sehari aja ngitung penduduk RT itu perlu waktu beberapa menit kita. Allah itu seluruh makhluknya ini, seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai makhluknya nanti di hari kiamat yang terakhir. Dan jumlah binatang, jumlah tumbuh-tumbuhan, jumlah malaikatnya, jumlah jin-jinnya berapa. Allah menghitung cuma setengah dari siang hari. La yastar, sudah ya. Ini karena dari tafsir Ibnu Katsir, la yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Itu maksudnya sama. La ai yaitu la yaktumuna bi aidihim minal bisarat. Mereka tidak mau menyembunyikan di hadapan mereka yang berupa berita-berita gembira bi Muhammadin, tentang Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab Taurat maupun Injil ya. Itu mereka sampaikan apa adanya. Wa dzakara sifatahu, dan orang-orang itu mau menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, wa na'tahu, dan ciri-cirinya, wa mab'atsahu, dan pengutusan beliau,
wa sifata ummatihi, dan sifat umatnya, sifat pengikutnya. Wa haula'i, dan mereka yang seperti itu, hum, mereka adalah khiyaratu ahlil kitab, orang-orang pilihannya orang ahli kitab. Wa safwatuhum, ya, pilihan di antara mereka. Sawaan, sama saja, kanu hudan, apakah mereka adalah orang Yahudi, au Nasara, atau mereka orang Nasrani. Enggak peduli apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, mereka akan menjadi makhluk yang baik di hadapan Allah dan akan mendapat pahala 2 kali lipat. Kita kalah dengan mereka. Kita dapat pahala cuma 1, mereka dapat 2. Itu. Nah, lalu dalilnya waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman fi suratil Qasas, dalam surat Al-Qasas, yang menerangkan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, kalau mereka mau masuk Islam, mereka akan dapat pahala 2 kali lipat. Ini ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba min qablih, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelumnya, hum bihi yu'minun, mereka kepadanya beriman. Wa idza, dan ketika yutla dibacakan alaihim kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka pun berkata, amanna bih, kami percaya kepadanya. Innahul haqqu, sesungguhnya dia itulah yang benar, min rabbina, dari Tuhan kita. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani yang beriman ketika dibacakan Al-Quran, mereka percaya, oh iya betul itu, Al-Quran itu betul, karena sama dengan kitab kami Taurat. Betul ini menurut orang Nasrani, sama dengan kitab kami Injil. Itu ya. Inna kunna min qablihi muslimin. Inna, sesungguhnya, kunna adalah kami, min qablihi, sebelumnya, sebelum Al-Quran ini ada, muslimin, kami pun sudah menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Taurat, kepada Injil, kemudian mereka beriman kepada Al-Quran. Makanya orang-orang yang beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Injil, kemudian beriman kepada Al-Quran, Allah bilang, ulaika yu'tauna'u ajrohum, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan kepada mereka balasan pahala mereka marrotain, 2 kali lipat, bima sobaru, dengan sebab mereka bersabar. Jadi untuk pindah agama dari Yahudi kepada Islam, dari Nasrani kepada Islam, mereka harus sabar. Kenapa Allah bilang bima sobaru? Karena banyak kejadian sudah terbukti di firman Allah ini benar. Orang yang tadinya Kristen masuk Islam, dia akan dikucilkan oleh keluarganya. Tuh, apalagi kalau dari kalangan etnis tertentu itu, dikucilkan sama sekali sudah. Demikian juga dengan orang Yahudi. Tuh, makanya karena kesabaran mereka, walaupun dikucilkan tetap beriman, ya, surga, balasan pahalanya surga, dan balasan pahala mereka 2 kali lipat daripada kita. Ya, bagaimana selanjutnya tentang ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.